Salve, Sobat! Kita Katolik. Topik hari ini adalah topik yang membuat banyak pendeta kaya raya tetar-ketir. Topik yang membuat banyak selebgram rohani kebakaran jenggot. Kita akan membedah fenomena gila yang terjadi di tanah air kita tercinta, Indonesia. Fenomena itu adalah ledakan gereja baru yang berkedok pelayanan tapi beraroma bisnis. Coba kalian buka mata. Kota-kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung. Di setiap sudut jalan, di setiap ruko, di setiap ballroom hotel bintang 5, di setiap gedung bioskop bekas, menjamur gereja-gereja baru dengan nama-nama yang spektakuler. Gereja kemuliaan tanpa batas, gereja urapan dahsyat, gereja hujan duit, atau nama-nama Inggris yang terdengar keren. Victory Faith Kingdom Fire Ministries. Spanduknya gede-gede, wajah pendetanya dipajang paling depan kayak caleg pilkada, lengkap dengan gelar doktor atau PS atau apostol yang entah didapat dari universitas ruko mana. Mereka menawarkan ibadah yang seru, musik yang cadas, AC yang dingin, dan janji-janji manis tentang kesuksesan, kesembuhan, dan kelimpahan materi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini gereja Tuhan atau franchise bisnis keluarga? Apakah ini rumah doa atau panggung hiburan? Apakah ini menyelamatkan jiwa atau sekadar memuaskan ego sang pendiri? Hari ini kita tidak akan basa-basi. Kita akan bicara blak-blakan tentang realita pahit kekristenan di Indonesia yang sudah terpecah menjadi ribuan serpihan karena ambisi, uang, dan kekuasaan. Kita akan bongkar kenapa setiap kali ada pendeta senior berantem sama asistennya, bulan depannya langsung muncul sinode baru. Kita akan bongkar kenapa gereja-gereja ini berlomba-lomba jualan minyak urapan, air suci, dan garam perjanjian dengan harga selangit. Ini bukan serangan kebencian, ini adalah kritik profetik. Yesus sendiri pernah mengamuk di bait Allah, membalikkan meja penukar uang dan berteriak, "Rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Lukas 19 ayat 46. Semangat itulah yang kita bawa hari ini. Siapkan mental kalian. Kencangkan sabuk pengaman imanmu. Kita akan masuk ke zona bedah rohani yang berdarah-darah, mengungkap sisi gelap industri agama di Indonesia. Mari kita mulai dengan fakta yang menyedihkan. Di Indonesia, mendirikan gereja itu lebih mudah daripada mendirikan warung Tegal. Kamu tidak perlu izin dari Vatikan. Kamu tidak perlu tahbisan dari uskup. Kamu tidak perlu kuliah teologi bertahun-tahun sampai botak. Cukup modal ruko, modal sound system yang nendang, modal bisa ngomong cas-cis-cus di mimbar, dan modal nekat. Jadi deh gereja baru. Pendetanya langsung menahbiskan dirinya sendiri sebagai gembala sidang. Istrinya jadi ibu gembala, anaknya jadi pemimpin pujian, menantunya jadi bendahara. Lihat polanya. Ini bukan struktur tubuh Kristus. Ini struktur perusahaan keluarga. Aset gereja atas nama pribadi. Persembahan persepuluhan masuk ke rekening yang tidak diaudit. Kalau pendetanya mati, yang gantiin anaknya, bukan orang lain yang lebih kompeten. Ini adalah dinasti agama. Kalian pikir mereka memisahkan diri dari sinode lama karena masalah doktrin yang mendalam? Kalian pikir mereka pecah karena perdebatan teologis tentang Trinitas atau Kristologi? Jangan mimpi, 90% perpecahan gereja di Indonesia terjadi karena masalah 3T: harta, tahta, dan wanita. Masalah harta. Kenapa kolekte cabang saya harus setor ke pusat? Mending saya bikin sinode sendiri, uangnya buat saya semua. Masalah tahta. Saya merasa lebih diurapi dari pendeta senior. Saya mau jadi bos. Saya nggak mau diperintah. Masalah wanita. Pendeta senior selingkuh, ketahuan. Jemaat pecah, bikin kubu-kubuan, akhirnya bubar jalan bikin gereja tandingan. Ini realita busuk yang ditutupi dengan jubah visi dari Tuhan. Mereka bilang, Tuhan memanggil saya membuka ladang baru. Padahal aslinya ego saya memanggil saya membuka rekening baru. Dan lihatlah konten ibadahnya. Gereja-gereja model ini tidak lagi fokus pada salib, pada penderitaan, pada penyangkalan diri. Itu topik yang nggak laku, nggak marketable.
Siapa yang mau dengar khotbah tentang memikul salib di hari Minggu pagi yang cerah? Nggak ada. Makanya, mereka mengubah Injil menjadi teologi kemakmuran, prosperity gospel. Khotbahnya isinya motivasi sukses ala Mario Teguh, tapi ditambah ayat-ayat yang dipelintir. Tuhan mau kamu kaya, Tuhan mau kamu naik pangkat, Tuhan mau kamu sembuh total. Kalau kamu miskin berarti imanmu kurang. Kalau kamu sakit berarti ada dosa atau kurang persembahan. Ini adalah ajaran sesat yang paling jahat. Ini menipu orang miskin. Orang miskin disuruh kasih uang persepuluhan dari gaji UMR mereka dengan janji bakal dilipat gandakan 100 kali lipat. Padahal uang itu dipakai buat beli mobil mewah pendetanya. Ini adalah perampokan rohani. Yesus tidak pernah menjanjikan kekayaan materi. Yesus lahir di kandang, hidup miskin, dan mati telanjang. Para rasul mati miskin tapi kaya iman. Sejak kapan kekayaan jadi tolak ukur kebenaran iman? Lebih parah lagi, gereja diubah menjadi industri hiburan, entertainment industry. Masuk ke gedung gereja mereka, suasananya kayak masuk klub malam atau konser Coldplay. Lampu sorot warna-warni, smoke gun asap buatan, sound system ratusan juta, layar LED raksasa. Pemusik dan penyanyinya, worship leader, tampil kayak artis, dandanannya modis, gayanya kayak selebriti. Lagu-lagunya, wah lagunya enak didengar, melodinya catchy, liriknya emosional. Aku diberkati, aku melayang, aku terbang. Isinya tentang aku, bukan tentang Tuhan. Umat datang ke gereja bukan untuk menyembah Tuhan dalam kekhusyukan, tapi untuk cari rasa. Wah, tadi penyembahannya pejah banget. Maksudnya bikin nangis. Wah, tadi musiknya asik banget. Gereja menjadi tempat doping emosi, tempat cari high. Kalau musiknya kurang nendang, mereka bilang, nggak ada hadirat Tuhan. Padahal itu cuman nggak ada skill soundman-nya aja. Hadirat Tuhan disamakan dengan goosebump, merinding, akibat frekuensi bass dan chord minor. Ini manipulasi psikologis. Bandingkan dengan misa Katolik yang hening, yang sakral, yang fokusnya ke altar, bukan ke panggung. Di Katolik, mau lagunya fals, mau soundnya kresek-kresek, Tuhan tetap hadir dalam ekaristi. Di gereja hiburan, kalau listrik mati, Tuhannya hilang, karena Tuhan mereka adalah ambience, suasana. Dan jangan lupa fenomena artis rohani. Penyanyi sekuler yang sudah nggak laku, tiba-tiba bikin album rohani. Langsung diundang kesaksian keliling gereja. Tarifnya mahal, bos. Pakai rider kayak artis ibu kota. Minta hotel bintang 5, minta pesawat kelas bisnis. Pendeta-pendeta selebgram yang pamer jam tangan Rolex, pamer liburan ke Eropa, pamer outfit bermerek Gucci dan Balenciaga di mimbar. Apakah ini wajah hamba Tuhan? Apakah ini wajah pelayan yang membasuh kaki murid-muridnya? Tidak. Ini wajah CEO perusahaan yang sedang flexing kesuksesan. Mereka menjadikan Yesus sebagai brand ambasador produk mereka. Mereka menjual nama Yesus. Beli minyak urapan ini 500.000, dijamin sembuh. Ikut seminar ini, tiket 1 juta, dijamin terobosan finansial. Yesus mengusir pedagang di Bait Allah dengan cambuk. Kalau Yesus datang ke Jakarta hari ini, saya yakin dia akan bawa cambuk lagi untuk mengusir pendeta-pendeta mata duitan ini. Dampak dari semua kekacauan ini apa? Kebingungan umat dan kedangkalan iman. Umat Kristen di Indonesia jadi umat yang kutu loncat. Pagi di gereja A karena musiknya enak, sore di gereja B karena ada artis datang, minggu depan di gereja C karena lagi ada pembagian sembako. Tidak ada loyalitas, tidak ada akar. Tidak ada pemahaman doktrin yang benar. Tanya soal Trinitas, bingung. Tanya soal sejarah gereja, nol besar. Tanya soal sakramen, gak ngerti. Yang mereka tahu cuma, Tuhan baik, Tuhan memberkati, haleluya, amin. Iman mereka selebar lautan, tapi sedalam genangan air hujan. Begitu kena masalah berat, begitu doa tidak dijawab, begitu bangkrut, mereka langsung kecewa sama Tuhan. Lalu pindah agama lain atau jadi ateis. Kenapa? Karena mereka dididik dengan teologi, Tuhan pasti bikin sukses. Ketika realita hidup tidak sesuai janji pendeta, iman mereka runtuh karena fondasinya pasir. Gereja Katolik di Indonesia
dengan segala kekurangannya, tetap menjadi benteng kewarasan. Kita tidak jualan minyak urapan. Kita tidak punya pendeta selebgram yang pamer harta. Kalau ada romo yang begitu, pasti ditegur uskup atau dipindah ke pedalaman. Gereja kita bukan milik romo. Romo bisa dipindah kapan saja. Aset gereja milik keuskupan, milik umat, bukan milik keluarga romo. Tidak ada dinasti dalam Katolik. Kolekte kita diaudit, keuangan kita transparan, di paroki yang sehat. Liturgi kita dijaga ketat. Tidak boleh ada lampu diskotik di altar. Tidak boleh ada lagu pop rohani cengeng menggantikan lagu liturgi yang agung. Fokus kita adalah Ekaristi, kurban Kristus, bukan performance manusia. Inilah kenapa banyak orang Protestan yang kritis, yang lelah dengan sirkus rohani, akhirnya pulang rumah menjadi Katolik. Mereka mencari kedalaman, mereka mencari keheningan, mereka mencari yang asli, bukan yang KW super. Sobat, perpecahan gereja di Indonesia adalah skandal yang memalukan. Setiap minggu lahir sinode baru. Departemen Agama sampai pusing mencatatnya. Apakah ini tanda kebangkitan rohani? Bukan. Ini tanda kebangkitan egoisme. Setiap kali gereja pecah, iblis tepuk tangan. Bagus, biar mereka ribut sendiri. Biar mereka saling menjelekkan. Biar dunia melihat Kristen itu isinya orang-orang ambisius. Yesus berdoa di Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, agar dunia percaya. Kalau kita terpecah 45.000 serpihan, bagaimana dunia bisa percaya? Dunia malah bingung. Gereja Katolik menawarkan solusi. Satu kawangan, satu gembala. Satu komando di bawah Petrus. Satu ajaran yang tidak berubah-ubah ngikutin tren pasar. Satu iman yang diwariskan para rasul. Kepada teman-teman Protestan yang mungkin nonton video ini dan mungkin marah, saya tidak menghakimi iman pribadi kalian. Banyak dari kalian tulus dan cinta Tuhan. Tapi, bukalah mata kalian terhadap sistem gereja kalian. Apakah sistem sola scriptura dan gereja mandiri ini sehat? Apakah sistem di mana pendeta tidak ada yang mengawasi, kecuali Tuhan katanya, ini aman? Berapa banyak korban pelecehan seksual, korban penipuan uang, korban manipulasi rohani yang terjadi di gereja-gereja independen karena tidak ada struktur pengawasan hierarki seperti di Katolik. Di Katolik, kalau imam salah, ada uskup yang menghukum. Ada hukum kanonik yang mengadili. Ada Vatikan yang memecat. Di gereja ruko independen, kalau pendetanya salah, siapa yang berani tegur? Dia yang punya gedung, dia yang punya yayasan, dia wakil Tuhan. Jemaat yang kritis malah dibilang memberontak terhadap urapan. Ini tirani rohani. Sobat kita Katolik, jangan iri melihat gereja tetangga yang parkirannya penuh mobil mewah atau gedungnya megah kayak mall. Jangan iri melihat ibadah mereka yang seru kayak konser. Itu semua fana. Itu semua kulit. Bangunlah gereja di dalam hatimu yang kokoh di atas batu karang Petrus. Gereja yang tidak goyah oleh zaman. Gereja yang tidak menjual murah anugerah Tuhan. Gereja yang berani berkata, pikul salibmu, bukan pikul duitmu. Gereja yang berani berkata, bertobatlah, bukan sukseslah. Indonesia butuh gereja yang menjadi garam dan terang. Bukan gereja yang menjadi gula, manis tapi bikin diabetes rohani. Dan lampus disco, kelap-kelip tapi bikin pusing. Kita butuh kekristenan yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Bukan kekristenan instan yang mekar sehari lalu layu kena panas. Jadilah Katolik yang cerdas. Jangan mau dibodohi oleh fenomena kebangunan rohani yang isinya cuman emosi dan manipulasi. Uji segala sesuatu, pegang yang baik, dan yang terbaik yang teruji waktu 2000 tahun, yang terjamin keasliannya hanya ada di gereja Katolik. Terima kasih sudah menyimak video yang sangat panas dan belak-belakan ini. Mungkin ada yang tersinggung. Tidak apa-apa. Kebenaran memang seringkali menyakitkan sebelum menyembuhkan. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang terjebak dalam industri rohani. Biar mereka sadar bahwa mereka sedang diperah, bukan digembalakan. Bagikan kepada orang Katolik yang mulai tergoda pindah ke gereja hore-hore. Biar mereka tahu bahwa rumput tetangga yang lebih hijau itu sebenarnya karpet plastik buatan pabrik. Like, komen dengan lantang.
Saya Katolik. Saya tidak butuh hiburan, saya butuh Tuhan. Dan subscribe channel Kita Katolik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waras, tetap kritis, tetap Katolik. Berkah dalam.